Di antara pelajaran yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, pada setiap kali kita menghadiri acara takziah adalah mengenang kembali meninggalnya itu. Kata beliau dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, aksiru bizikri min hadimil lazat, yakni al-maut. Wahai umatku, kata Rasulullah SAW, perbanyaklah oleh kalian, ya, perbanyaklah kalian mengingat hadimil lazat, apa? Pemecah kenikmatan, penghancur kenikmatan atau perusak kenikmatan itu. Kita disuruh memperbanyak atau mengingat penghancur kenikmatan. Ketika ditanya apa ya Rasulullah, hadimil lazat itu al-maut, yaitu tentang kematian. Al-Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, setiap kali dia mendengar berita tentang kematian tuh, kalau di kita speaker itu suka bunyi tuh, ya, kalau tengah malam bunyi kresek tuh, mesti ada pengumuman, ya, pengumuman berita. Nggak mungkin tengah malam Pak Dedi itu, ya, betulin speaker, cek sound system, nggak, mesti ada berita penting, ya, maka diumumkanlah. Biasa diawali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah, kata Ibrahim An-Nakhai, jika kamu mendengar berita semacam itu, atau kamu datang menghadiri acara takziah, atau kamu mengurusi tahdimul janazah, ngurus janazah itu, ya, memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan itu, kata beliau, anggaplah yang sedang diurus itu adalah dirimu sendiri. Anggaplah yang meninggal itu adalah dirimu sendiri. Itu nasihat tentang kematian. Itu maknanya perbanyaklah mengingat kematian. Lalu apa hikmahnya kalau kita memperbanyak mengingat kematian itu? Kata Rasulullah SAW, maniksara zikral mauti akramallahu bisalasati. Siapa saja yang banyak mengingat tentang kematian, maka Allah akan memberikan 3 kemuliaan tuh. Coba, Allah berikan 3 kemuliaan kepada orang yang senantiasa mengingat kematian. Apa diantaranya? Takjilut taubah. Biasanya orang yang dengar kematian, secara langsung atau tidak langsung, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bentuknya ampunan, istighfar setidaknya. Orang yang dengar kematian mesti begitu, istighfar. Innalillahi, astagfirullahaladzim. Istighfar itu bentuk pertobatan. Sekalipun mungkin tidak diucapkan secara verbal, tapi dalam hati dia astagfirullahaladzim. Sahabat saya sudah mendahului, tetangga saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara saya buru-buru berangkat menghadap Allah, astagfirullah. Itu mesti begitu, itu normal, manusiawi. Sebagai orang beriman mesti takjilut taubah, segera bertobat, segera ingat Allah, segera istighfar. Itu. Dan untuk bertobat ini tidak harus menunggu waktu yang tepat. Nanti aja tobatnya hari Jumat, malam Jumat, enggak. Nanti kalau umroh saya mau bertobat. Nanti kalau sholat malam mau bertobat. Enggak begitu, Pak Buya. Jadi untuk bertobat itu tidak harus menunggu waktu yang tepat. Karena kematian itu juga tidak menunggu kita bertobat dulu. Ya. Berapa banyak orang meninggal belum sempat bertobat itu, ya. Mati di panggung ketika joget, nyanyi-nyanyi, joget-jogetan gitu, ya. Artinya apa? Ternyata kematian itu tidak menunggu orang bertobat dulu.
Dan kita jangan tertipu dengan kesehatan diri kita nih, ya. Badani sehat, ya. Rasanya kemarin check up ke dokter itu, ke Utama itu semuanya bagus. Kolesterol normal, ya, gula normal, trigliserid normal, OTPT normal, semua normal. Nadi, tensi, pernapasan normal semua, ronsen bagus. Jangan tertipu, ya, dengan kondisi kesehatan kita. Karena kematian itu tidak hanya menyerang orang yang sedang sakit, ya, enggak, Bu. Kematian tidak pilih-pilih, yang sakit saja dipilih, enggak. Yang sehat juga tetap meninggal, ya. Buktinya banyak gitu pejabat-pejabat yang meninggal dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kemarin ngobrol di sini, ya. Kemarin bercanda. Nah, pulang-pulang udah kembali ke rumah, ya. Innalillahi. Gitu. Jadi yang pertama kata Rasulullah SAW, takjilut taubah. Ya. Taubah ini boleh diverbalkan, boleh diucapkan, boleh dalam hati, atau dalam bentuk ubudiyah, ibadah, ya. Semua ibadah, mengaji, baca Quran, sholat nih, itu kata Rasulullah SAW, innal hasanati yuzhibnas sayiat. Semua perbuatan baik, ya, semua ibadah, semua amal soleh itu bisa menghapus dosa, ya, menghapus dosa. Jadi kalau kita berbuat baik, apalagi ibadah tuh, itu otomatis dosa kita, keluarga kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah kalau kita banyak mengingat kematian, apa? Qanaatul qalbi. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Baik jasmani ini, fasilitas apa yang pada diri kita, materi ini semua, ya, merasa cukup. Atau ruhani, tentang keimanan, ya. Syukuri itu, Bu, Pak. Jadi apa yang telah Allah berikan kepada kita nih, baik materi maupun rohani, jasmani atau rohani, semuanya pokoknya yang sudah Allah takdirkan kayak gini nih, itu syukuri, ya. Qanaah itu maksudnya begitu. Dan kalau kita memiliki sifat qanaah, Rasul bilang, kun qanaatun takun badan ashkaronas. Orang yang senantiasa qanaah, maka dia disebut sebagai orang yang paling taat beribadah, karena dia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan pada kita. Ya. Jangan tunggu yang lain, Bu, ya. Ya. Memang kita boleh disuruh mencari tambahan, ya, memperbaiki segala macam fasilitas tuh. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan seperti apa yang ada ini, maka itu patut disyukuri. Dan syukur itu adalah ciri orang yang beriman. Rasul bilang dalam hadis Nawas bin Sam'an, ajaba li amril mu'minin, sungguh mengagumkan keadaan orang-orang yang beriman. Kalau diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dikasih musibah, ujian, dia bersabar. Itu ciri orang beriman. Jadi kita pun begitu, ya. Jangan kemudian menyesali takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Aduh, nyesel saya punya suami si bapak. Aduh, nyesel saya punya istri si emak. Jangan, ya. Jangan. Dah, terima apa adanya, gitu ya. Karena ini juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus yakin kelak nanti kalau ibu semua taat pada suami, ya, maka ibu akan bersama kembali dengan suami di akhirat, ya.
akan berkumpul kembali. Nanti almarhum Pak Wawan juga akan berjumpa dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya, dengan mantunya, semua kumpul kembali. Ya. Oleh karena itu bersyukurlah dengan apa yang telah Allah berikan. Ya. Yang ketiga, ya, hikmah kalau kita memperbanyak mengingat kematian. Apa? Rasul bilang, wa nasyatul ibadah, maka dia akan sibuk dengan ibadah. Ya. Kalau kita banyak mengingat kematian, kita akan disibukkan dengan ibadah, Bu. Ya. Perbanyak ibadah itu salah satu hasil kalau kita banyak mengingat kematian. Menunggu waktu datangnya waktu sholat, ya, atau menunggu waktu datangnya waktu disolatkan. Itu saja, ya, bagi orang beriman nih. Datangnya waktu sholat dan datangnya waktu disolatkan. Oleh karena itu bersyukur kalau kita diberikan nikmat sehat, ya, dan kesempatan tadi itu. Rasul bilang, nikmatani maghbunun minan nas, banyak orang lupa tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu. Apa? Ada dua. Satu kesehatan dan kedua kesempatan. Lah, kesempatan ibadah ini mesti gunakan semaksimal mungkin. Ya. Janji sama suami atau janji sama istri, Pak, pokoknya kalau papa nggak mau makan, mama rela nyuapin. Nah, ini suapin. Iya. Kalau papa nggak mau mandi, mama rela mandiin. Gitu. Kalau papa nggak mau makan, mama rela nyuapin. Kalau papa nggak mau tidur, mama rela nidurin. Kalau papa nggak mau sholat, mama rela nyolatin. Gitu. Ibadah, sibuk ibadah. Lakukan apakah itu yang wajib, yang sunnah, ya, yang mubah, yang mendatangkan fadhil amal juga kerjakan. Ya. Di antara ibadah yang mungkin mudah mengerjakannya apa? Qiraatul Quran, baca Quran itu, Bu. Ya. Kata Rasulullah, Iqra'u qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusul Quran. Baca tuh qul huwallahu ahad itu, ya. Kan semua orang hafal qul kan, ya. Pendek cuma 3 ayat saja, 4 ayat itu. Tapi itu, Bu, Pak, ya, orang yang baca qul itu sama dengan orang baca sepertiga Al-Quran. Coba tuh. Dulu sahabat Nabi pernah bertanya kepada sahabat, ya sahabat, adakah di antara kalian yang malam ini sanggup membaca sepertiga Al-Quran? Sahabat bilang, ya Rasulullah, jangankan sepertiga Al-Quran, beberapa surat aja saya nggak sanggup. Baca Al-Baqarah aja satu surat itu nggak sanggup, 2 juz setengah, Bu. Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Ya. Baca, kalau baca beneran itu semalam nggak selesai. Ya. Dia punya tartil, makhraj hurufnya, tajwidnya bagus, nggak selesai, keburu ngantuk. Ya. Ditanya begitu sahabat Nabi, ya Rasul, nggak ada yang sanggup saya. Satu pun nggak ada yang sanggup, ya, untuk baca sepertiga Al-Quran satu malam tuh. Ya. Apa Rasul bilang? Qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusul Quran. Kalau kalian bisa baca qul hu aja satu kali tuh, itu maknanya sepertiga Al-Quran. Kalau begitu, kalau kita pengen baca satu Quran berapa kali? 3 kali. Ya. Sehingga kalau kita mau tidur tuh, nih mau bobo nih Pak Bu, ya, kita disunahkan baca qul 3 kali. Mananya apa? Mananya kita menghatamkan Quran 1 kali itu sebelum tidur.
agar kita tidur itu mendapatkan ganjaran. Sekalipun kita tidur, Allah kasih ganjaran. Cuma ganjaran baca Quran dihitungnya per huruf, ya. Man qaral Qur'ana harfin, baca Quran per huruf tuh, ya. Kalau begitu baca Qurannya hurufnya harus benar. Makharijul hurufnya harus benar. Karena diganjarnya per huruf. Kalau baca Qurannya hurufnya salah, maka dia tidak berarti. Itulah gunanya kita belajar. Kalau ditambah Fatihah gimana? Rasul bilang, Iqra'u fatal kitab ta'dilu sulusayil Quran. Baca suratul Fatihah itu baik langsung atau tidak langsung, baik itu sendiri ataupun masuk dalam sholat. Kalau benar nih bacanya, maka dia setara dengan baca 2/3 Al-Quran. Kan enak ya. Kalau 3 kali, ya, baca Fatihah berarti 3 kali khatam Quran. Itu baru Fatihah dan Qul saja, ya. Sehingga baca Quran ini harus terus, jangan bosan mengaji baca Quran ini. Baik di rumah, ya. Bagi yang sudah hafal tuh, ya, hafal Falak Binas, baca sambil goreng nasi tuh. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Baca. Apa yang ibu bisa baca? Qul ya ayyuhal kafirun, boleh, ya. Baca itu. Ya. Kalau hafal Yasin bagus, ya. Rasul bilang gini, ya. Man qara'a Yasin marratan kataballahu minal Qur'ani marratain. Siapa saja yang baca Quran surat Yasin sekali, maka ganjarannya sama seperti baca Quran 2 kali. Hatam tuh Pak, Bu. Nanti kita baca Yasin nih sekali nih ya. Itu ganjarannya 2 kali hatam Quran. Tambah Falak Kulhu 3 kali tuh. 1 kali udah 3 kali hatam Quran. Fatihah 3 kali sama dengan 2 kali hatam Quran. Coba, enaknya kita acara begini kan begitu, ya. Datang baca kudu, ada sahabat Nabi, Pak, Bu, ya. Kalau Bapak Yu pernah umrah atau haji, pernah ziarah ke Masjid Kuba, pernah ya? Itu 8 kilo dari Madinah, Masjid Nabawi itu ke arah timur laut, mana ya? Ada Masjid Kuba namanya tuh. Orang masjid pertama yang Rasul bangun tuh Masjid Kuba. Ada seorang sahabat Nabi yang kalau sholat tuh, imamnya masjid BKM Masjid Kuba tuh, bacanya kulhu semua. Rakaat pertama habis Fatihah baca kulhu. Rakaat kedua habis Fatihah baca kulhu, ya. Saat maghrib tuh. Isya kulhu lagi. Rakaat pertama keluar kulhu lagi. Subuh kulhu lagi. Tiap hari dia baca kulhu tuh. Coba. Sampai makmum tuh kesel, Pak, ya. Kesel, ya. Di kita kan makmum kesel karena suratnya kepanjangan. Di sana makmum itu kesel karena bacanya kulhu terus. Tanya imam, apa nggak hafal surat lain? Ini orang Arab nggak mungkin nggak hafal. Dia dipilih jadi DKM karena punya keahlian, karena kepintarannya kan, ya. Nggak mungkin dia tidak hafal surat lain. Kata sahabat yang lain, kata makmum, coba baca yang lain lah. Bosan dengerin kulhu terus tuh, ya. Kemudian kata dia nih, saya lupa nama sahabatnya, ya. Dia bilang gini, kalau kalian nggak suka dengan saya jadi imam nih, nggak apa-apa, saya mundur, ganti yang lain, gitu ya. Biar saya mundur aja. Kata sahabatnya, waduh,
Yang pintar di situ cuma kamu, ya. Yang ngerti ilmu fikih. Kan syarat jadi imam itu dia paham fikih. Bukan cuma sekedar baca Quran, tapi dia hafal tentang sunnah. Lo yang ngerti hukum Islam itu cuma sampean, ya. Nggak ada pilihan lagi. Sampean yang paling pintar di sini. Gak mungkin kami ganti dengan yang lain. Ya, karena nggak selesai itu Pak Buyak kulutur dia baca, datang ke Rasulullah SAW, ya, diadukan perkara itu. Ya Rasulullah, di Masjid Kuba ini ada imam, sholatnya bacanya kulhu terus. Pokoknya dalam sebulan itu nggak pernah kulhu. Pernah satu kali baca surat lain, tapi ditutup dengan kulhu lagi. Double, di 2 surat ya. Dia pertama baca surat An-Nas. Oh bagus ini ada kemajuan nih. Tambah kulhu lagi. 2 surat jadi itu. Kulhu terus, dilapor ke Rasulullah. Panggil. Ya, waktu kebetulan Rasul pergi ke Kuba, ketemu, dipanggil. Saya mau tanya, katanya kamu baca Qurannya dari imam baca kulhu terus. Iya ya Rasulullah. Kenapa dia bilang? Karena saya ahabbuli hadil surah, ya. Saya suka dengan surat ini ya Rasulullah. Karena merupakan surat yang paling ikhlas menurut saya, ya. Allah cerita tentang dirinya tunggal, tidak ganda, ya, tidak double. Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Allah cerita tentang dirinya as-somad. As-somad itu maknanya sangat bergantung, ya. Tempat bergantung, atau dia tidak punya ruang. Apa? La jawfun fih. La jawfun fih. Allah itu tidak punya ruang, tidak punya rongga, ya. Sehingga semua bergantung. Dia tidak butuh sesuatu. Makhluk yang bergantung. Tuh. Allah ini zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, ya. Allah ini zat yang tidak menyerupai sesuatu apapun. Jadi saya suka itu ya Rasulullah. Apa Rasul bilang? Hubbuka ayyuha adkhalakal jannah. Karena kecintaanmu kepada surat ini, ya, maka sungguh Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Coba. Amin. Gara-gara baca surat kulhu saja dia masuk surga, ya. Cuma kulhu tuh Pak masuk surga Pak. Oleh karena jangan suka remehkan nih bacaan kulhu nih. Siapa anak kita, cucu kita tuh, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad gitu ya. Dia apa kan cucu kita tuh ya? Udah berapa hafalan ya? 10 surat kayak nih. Nah, alhamdulillah ya. Kulhu, kalaupun hafal kulhu saja syukuri itu, ya. Enggak semua orang bisa, enggak semua. Tanya orang kafir, bisa kulhu? Enggak bisa dia. Tapi kita bisa baca kulhu 3 kali itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu baca Quran terus tuh. Tambah nanti falak binas, tambah nanti yasin, tambah nanti itu apa? Al-Waqiah. Supaya apa? Supaya rezekinya bertambah terus, ya. Kan Al-Waqiah itu salah satu cara untuk menambah rizki. Kalau bisa hafalin, ya hafal Al-Waqiah tuh. Pengen rezeki banyak tapi nggak mau ngamalin, amalin Al-Waqiah, ya, baca itu supaya rezekinya bertambah, baik untuk diri kita, untuk anak kita, untuk mantu kita, untuk cucu kita, untuk suami kita. Baca Al-Waqiah. Mah, nih papa mau baca surat Al-Waqiah agar rezeki diberikan kepada mama, kepada papa, kepada anak-anak. Baca, ya. Jangan lupa itu, ya. Pesan saya Al-Waqiah. Kalau hafal baca surat, baca waktu sholat boleh, ya. Berapa banyak orang yang tertolong karena surat Al-Waqiah. Teruskan lagi. Jadi benar sholat, di antara baca apa ibadah itu sholat. Sholat ini adalah amalan yang paling apa simple. Kalau ibu bapak balik, kalau ditambah Fatihah, biar aku nggak hafal Fatihah, ya. Harus hafal dong. Kan tadi pengen dapat 2/3 kali 4 kalau 4 rakaat. Wow, dia 3 kali khatam kan itu ya. Luar biasa. Kalau bicara ganjar nggak bisa habis, ya. Nggak bisa habis. Apalagi perempuan, ibu-ibu nih, mama
nggak ibadah yang mahdoh aja tuh ganjarannya besar. Ibu nyiapin air minum bagi suami teh hangat itu ya, sama ganjaran seperti umroh. Pak, mama pengen umroh apa? Ini 1 gelas sekali umroh. Kalau pengen 3 kali umroh 3 gelas. Makanya paksa suami itu suruh minum 3 gelas tuh. Kembung-kembung perutnya. Gitu ya. Sebenarnya perempuan itu amalnya ringan dibandingkan laki-laki. Rasul bilang gini, man sholatil mar'atu khamsaha wa shomat syahraha wa hfidat farjaha wa atat zawjaha adkhalahul jannah masya'ah. Ya, Rasul bilang bagi wanita nih, apabila dia bisa melaksanakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suami, udah dijamin masuk surga dari pintu yang mana saja. Gak banyak, gak usah cari nafkah, gak usah masakin suami, gak usah nyuciin baju suami, gak usah ngepel. Tuh kalau pengen masuk cuma 4 itu saja masuk surga. Sholat 5 waktu ya, apalagi tuh puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan ya, taat pada suami. Itu aja ibu udah masuk surga, nggak usah nyuci, nggak usah masak, nggak usah ngepel, nggak usah nyari duit ya. Cuma kalau suami nyuruh masak ya kepaksa kan masak, kan taat pada suami. Kalau suami nyuruh nyuci ya nyuci juga, taat pada suami. Kalau suami nyuruh ngepel ya ngepel juga. Kalau suami suruh buka baju juga. Gitu ya, taat pada suami. Kembali lah, itu semua Bu, amal-amal baik yang kita kerjakan itu bermanfaat bagi diri kita, keluarga ya, masyarakat, dan orang-orang yang sudah mendahului kita, termasuk Pak Wawan Rahayu. Kalau istri dan anaknya senantiasa terus beribadah, maka diminta atau tidak diminta, seluruh pahalanya juga nyampe kepada orang tuanya. Jadi kalau Bu Wawan ya galih ya, istrinya, anaknya tuh saudara yang lain beribadah tanpa mengirimkan pun, otomatis sampai kepada Pak Wawan. Karena galih ya dan anaknya tuh semua hasil didikan Pak Wawan Rahayu. Sehingga seluruh kebaikan nak galih ya, dadinya tuh anak-anaknya itu merupakan produk hasil kerja berat dari Pak Wawan. Sehingga seluruh perbuatannya akan sampai pahalanya tuh kepada almarhum. Kita doakan supaya keluarga Pak Wawan nih ya, baik yang yatim, masih yatim ya kali ya, beribadahlah, taat pada Allah, tingkatkan keimanan ketakwaan, maka akan memberikan kebahagiaan bagi Pak Wawan. Kuburannya akan terang, akan luas dan lapang, akan hangat, dan setiap pagi dan petang Pak Wawan akan diperlihatkan pemandangan surga yang anginnya berembus dan harum semerbak. Berkah itu jangan sampai anak galih ya, semua keluarganya melakukan perbuatan yang tercela. Karena itu juga akan merusak ya kebaikan yang telah Allah berikan kepada Pak Wawan. Itu saja, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kalau benar itu semata-mata dan dari Allah, kurang berkenan semata-mata karena kebodohan dan keterbatasan kami. Fattakum tatantum walafu minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.